Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafa Adia Sunanda dengan NPM 2411011027. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu pilar terpenting dalam dunia bisnis, yaitu tempat pemasaran usaha, atau sering kita kenal dengan istilah pledge dalam bauran pemasaran. Oke, next kita mulai dari definisi dasarnya. Jadi, tempat pemasaran usaha adalah semua kegiatan yang memastikan produk atau jasa kita bisa sampai ke tangan pembeli yang memang membutuhkannya. Jadi, nggak cuman soal punya toko secara fisik, tetapi lebih luas lagi. Bagaimana caranya agar si produk ini bisa ditemuin dan dibeli oleh target pasar kita pada saat mereka butuh dan di tempat yang nyaman bagi mereka. Nah, mengapa tempat pemasaran usaha ini penting? Karena dampaknya besar sekali bagi bisnis kita. Yang pertama, aksesibilitas konsumen. Kalau pembeli gampang menemukan produk kita, tentunya mereka bakal lebih mudah untuk membelinya. Nah, yang kedua, bisa menjadi keunggulan kompetitif. Karena strategi tempat yang tepat bisa bikin kita itu beda dan lebih unggul dari pesaing yang lain. Yang ketiga, tentunya kita bisa mencapai efisiensi biaya. Misalnya dengan memilih lokasi yang tepat, kita bisa hemat secara biaya transportasi atau biaya sewanya. Nah, yang keempat ini tentu saja akan meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir, berkontribusi pada pengalaman pelanggan yang positif. Nah, pembeli itu pasti akan senang jika proses mendapatkan produk kita itu mudah dan nyaman. Kunci utama dari semua ini adalah efisiensi, yaitu bagaimana kita bisa membuat produk kita sampai ke pasar dengan cara tercepat dan termurah, pastinya. Oke, next. Nah, jika bisnis kita itu perlu toko secara fisik, ada beberapa jenis lokasi yang bisa kita pilih. Yang pertama yaitu pusat belanja atau mall. Ini adalah kumpulan toko yang terencana dalam satu area, seperti mall-mall besar yang pernah kita kunjungin gitu. Keuntungannya ya jelas karena banyak pengunjung yang berlalu lalang, jadi produk kita juga punya potensi gitu untuk dibeli. Namun kekurangannya biaya sewa tempat di mall ini biasanya sangat mahal gitu. Yang kedua, jalan raya atau pinggir jalan adalah deretan toko atau ruko yang berada di sepanjang jalan utama. Ini juga sering kita lewatin ya, sering kita temuin. Keuntungannya, toko kita tentunya lebih mudah untuk dilihat oleh pengendara atau pejalan kaki yang lewat. Dan biaya sewanya juga biasanya lebih terjangkau gitu daripada di mall tadi. Tapi kerugiannya adalah tergantung pada keramaian jalan dan juga kadang kita sulit untuk mencari tempat-tempat parkir gitu. Kita harus parkir di bahu-bahu jalan atau di pinggir jalannya itu gitu. Dan yang ketiga, pusat kota atau pusat bisnis. Nah, tentunya area inti ini sangat dipenuhi oleh gedung kantor atau pusat pemerintahan ya. Ini juga sama, keuntungannya banyak sekali pekerja dan pejalan kaki yang berlalu lalang karena terletak di pusat kota tersebut. Namun kerugiannya biaya sewanya itu juga kadang masih relatif sangat tinggi ya karena pusat kota ini identik dengan lalu lintas yang sangat padat gitu dan juga terkadang masih sulit untuk mencari lahan untuk kita parkir gitu karena kepadatan tersebut. Next. Nah, ada beberapa tahapan untuk kriteria pemilihan lokasi dari yang paling umum sampai yang paling spesifik. Yaitu yang pertama, kita harus menentukan wilayah atau provinsi mana yang cocok. Kita perlu melihat bagaimana iklim bisnis di sana, peraturan pemerintah daerahnya, dan apakah mudah untuk mencari tenaga kerja yang berkualitas dan bagaimana infrastruktur jalannya. Yang kedua, setelah wilayah yang kita pilih, tentunya kita akan pilih kota yang paling pas untuk kita. Di sini kita perhatikan berapa banyak penduduknya dan seberapa kuat daya beli mereka, yang artinya apakah mereka cukup dalam finansial ya, dalam artian apakah mereka punya cukup uang untuk membeli produk kita. Kita juga bisa gunain alat bantu seperti BPI dan EBI untuk mengukur potensi daya beli. Selain itu, kita juga perhatikan kualitas hidup di kota itu, akses ke transportasinya, seberapa dekat sih kita dengan pemasok bahan baku, dan di mana aja posisi pesaing kita berada. Nah, yang ketiga ini mungkin paling penting ya untuk bisnis dengan toko fisik. Kita harus memilih situs atau titik spesifik di dalam kota tersebut. Seperti seberapa banyak orang atau kendaraan yang lewat di depan toko kita gitu, yang melintas di depan toko kita, seberapa sih
mudah dijangkaunya dan apakah ada tempat parkirnya tentunya, aksesibilitas ini. Selanjutnya, visibilitas ini seberapa gampang toko kita terlihat bagi khalayak masyarakat ya. Selanjutnya, berapa biaya sewa atau belinya yang akan kita keluarkan. Selain itu juga apakah demografi di sekitar lokasi itu cocok gitu dengan target pembeli kita. Nah, selain itu kita juga harus mengecek perizinan dan ketersediaan fasilitas yang akan menunjang usaha kita seperti listrik dan air gitu. Oke, next. Selain hal-hal yang udah kita bahas, ada beberapa perkembangan penting lainnya dalam strategi tempat pemasaran ini, yaitu yang pertama, pemasaran non-toko. Artinya, kita bisa jualan tanpa perlu punya toko fisik yang tetap. Nah, dahulu ini bisa berupa mesin penjual otomatis atau telemarketing, jualan via telepon, atau kirim promosi lewat surat langsung. Nah, tetapi di zaman teknologi sekarang, yang paling pesat berkembang itu adalah e-commerce atau toko online di website dan aplikasi, serta mobile commerce yang memungkinkan penjualan via smartphone. Dengan ini, jangkauan kita juga bisa lebih global, lebih luas. Nah, yang kedua ada konsep omnichannel retailing. Ini adalah strategi di mana kita mengintegrasikan semua saluran penjualan kita, baik yang fisik maupun digital, agar pembeli punya pengalaman yang nyaman gitu. Misalnya, pembeli bisa lihat produk kita di aplikasi online, lalu belinya langsung di toko, atau sebaliknya gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya studi kasus di Indonesia terkait UMKM kuliner dan tantangan lokasi. Nah, di Indonesia, terutama di kota-kota besar, seringkali kita menemukan berita atau fenomena di mana warung makan legendaris, kafe kecil, atau sentra kuliner yang tadinya ramai tiba-tiba sepi, kesulitan finansial, atau bahkan harus tutup permanen. Nah, seringkali penyebabnya itu bukan karena makanannya nggak enak, melainkan karena masalah tempat atau lokasi yang krusial. Contohnya, ada warung kopi legendaris yang udah puluhan tahun berjualan di pusat kota, mereka punya pelanggan setia yang udah turun-temurun. Tapi tiba-tiba mereka harus menghadapi kenaikan sewa lahan yang sangat drastis, bisa berkali-kali lipat, yang membuat operasional mereka nggak lagi menguntungkan. Nah, atau juga ada sentra kuliner yang dulu jadi pusat keramaian, tapi kini sepi karena pusat aktivitas dan tren masyarakat bergeser ke area lain yang lebih modern. Mungkin karena pembangunan mal baru di pinggir kota atau perubahan jalur transportasi gitu. Nah, terkait dengan masalah tersebut, itu disebabkan yang pertama karena kenaikan harga lahan atau sewa. Jika biaya sewanya melonjak tak terkendali, lokasi yang dulunya strategis dan efisien pun secara biaya, kini udah nggak efisien lagi gitu. UMKM kecil seringkali nggak punya daya tawar yang kuat untuk negosiasi sewa, dan margin keuntungan mereka tuh nggak cukup untuk memenuhi biaya operasional yang membengkak. Nah, selain itu yang kedua, pergeseran akses ke pelanggan. Jika lokasi lama UMKM itu nggak lagi mudah dijangkau atau justru pusat keramaiannya udah berpindah, maka otomatis jumlah pelanggan yang datang itu akan menurun secara drastis. Nah, selanjutnya persaingan dari lokasi. UMKM lama mungkin kalah bersaing dengan kafe atau restoran modern yang muncul di lokasi-lokasi hits terbaru yang menawarkan pengalaman berbeda atau konsep yang lebih kekinian. Jadi sangat menarik minat generasi muda untuk datang ke lokasi tersebut gitu. Selanjutnya, kurangnya diversifikasi saluran distribusi. Nah, banyak UMKM lama itu bergantung pada pembeli yang datang secara langsung di toko gitu. Mereka belum optimal memanfaatkan pemasaran online melalui aplikasi pesan antar. Jadi akibatnya ketika lokasi fisik mereka terganggu, seluruh roda bisnis ikut macet karena nggak ada jalur distribusi lain. Nah, terkait permasalahan tersebut, solusi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, evaluasi ulang lokasi strategis. Terkadang relokasi adalah kunci keberlanjutan. Nah, UMKM itu perlu mencari lokasi baru yang lebih efisien secara biaya, namun tetap punya potensi pasar dan aksesibilitas yang baik. Penting juga menggunakan data seperti indeks daya beli BPI atau EBI gitu, atau Shopping Center Index eh, untuk cari lokasi yang menarik pembeli dari luar gitu. Selanjutnya yang kedua, wajib melakukan diversifikasi saluran digital. Ya, karena ini merupakan senjata yang paling ampuh ya untuk saat ini. UMKM itu harus segera masuk ke platform
online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood itu. Dengan ini mereka bisa menjangkau pelanggan lama yang nggak bisa datang lagi ke lokasi fisik itu, atau bahkan pelanggan baru yang mencari makanan secara online gitu. Selain itu, aktif di media sosial untuk promosi juga sangat penting. Jika biaya sewa toko itu udah nggak masuk akal sama sekali, mereka bisa mempertimbangkan modul cloud kitchen yang hanya fokus pada produksi dan pengiriman tanpa area makan di tempat gitu, sehingga bisa menekan biaya sewa secara drastis. Nah, yang ketiga, tidak lupa melakukan inovasi produk atau konsep. Meskipun nggak langsung soal tempat, inovasi ini akan mendukung strategis tempat yang baru. Makanan harus terlihat menarik di foto online, atau ada konsep unik yang bisa menarik orang buat datang ke lokasi baru kita gitu. Nah, jadi kasus UMKM kuliner di saat ini mengajarkan kita bahwa di tengah perubahan pasar dan biaya, bergantung pada satu jenis tempat pemasaran aja itu sangat berisiko. Solusinya adalah kombinasi adaptasi lokasi fisik yang cerdas dan yang terpenting keberanian untuk merangkul dan mendominasi saluran distribusi digital. Dengan begitu, UMKM tetap bisa bertahan dan bahkan berkembang mengatasi tantangan lokasi yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan, saya memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.